melakukan klarifikasi terhadap pelaporan yang kami sudah buat. Nah, pada prinsipnya kami datang, pasti kami akan menyertakan beberapa bahan tambahan, ya termasuk berapa artikel dan berapa bukti-bukti yang sudah disampaikan juga oleh media tentang pengakuan Pak Luhut lewat juru bicaranya Pak Jody bahwa ada kepemilikan saham Pak Luhut dalam PT GSI. Nah, kenapa termasuk Pak Erik? Nah, Pak Erik ini juga kan kita juga laporkan dalam dugaan pelanggaran pidana soal kolusi dan nepotisme. Nah, dan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu sangat jelas dan tegas bahwa kolusi dan nepotisme adalah merupakan perbuatan pidana. Nah, hari ini kami datang tentu akan juga menyertai berapa bahan termasuk artikel kita sebutkan, dan juga adalah soal bukti tes PCR. Nah, itu akan kami sertakan juga. Nah, saya pikir itu yang mungkin akan kami sampaikan soal, karena undangannya sih undangan klarifikasi. Itulah bukti-bukti yang mungkin akan kami sampaikan. Buktinya apa aja yang dibawa hari ini, Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan soal beberapa artikel yang memuat soal pengakuan Pak Luhut lewat juru bicaranya tadi bahwa ada kepemilikan saham. Nah, kepemilikan saham Pak Luhut dalam PT GSI. Nah, sebenarnya dalam kasus dugaan pelanggaran pidana ini, dalam kasus kolusi dan nepotisme, itu tidak perlu bukti yang banyak. Tidak perlu bukti yang banyak. Nah, cukup dengan bukti bahwa ada kepemilikan saham yang dimiliki oleh Pak Luhut dalam PT GSI. Apalagi sudah ada pengakuan dari Pak Luhut sendiri bahwa dia memang memiliki saham dalam PT GSI. Nah, saya pikir bahwa kolusi dan nepotisme itu tidak perlu beda dengan kasus korupsi. Makanya kita tidak melaporkan Pak Luhut dan Pak Erik itu dalam kasus korupsi, tapi dalam dugaan pelanggaran kolusi dan nepotisme. Kira begitu. Pak, ini kenapa nggak dilaporin ke KPK, Pak? Kenapa ke polisi? Kita tidak melaporkan soal korupsinya. Yang kami laporkan adalah, tadi saya ulangi lagi, dugaan pelanggaran pidana kolusi dan nepotisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Nah, di situ jelas bahwa kolusi dan nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang ada sanksi pidananya. Jelas diatur di situ dan tegas. Nah, dan dalam pelanggaran pidana soal kolusi dan nepotisme itu juga sangat tegas disebutkan, tidak saja soal kerugian negara, tapi juga kerugian yang dialami oleh orang lain, masyarakat dan bangsa. Nah, itu poinnya. Makanya bahwa setiap warga negara yang merasa dirugikan atau sekelompok masyarakat itu bisa melaporkan apabila kemudian memiliki bukti yang cukup, seperti yang sekarang ini sudah ada bukti yang cukup, unsurnya sudah terpenuhi, itu bisa melaporkan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh para pejabat negara, oleh para penyelenggara negara. Dan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 di situ tegas disebutkan di pasal 2 itu sebut tegas disebutkan siapa saja yang dimaksud dengan penyelenggara negara atau pejabat negara. Salah satu di angka 3 disebutkan menteri. Nah, Pak Erik sama Pak Luhut
adalah menteri dan sekaligus di situ disebutkan sebagai penyelenggara negara. Pak, kalau terbukti Kira-kira bersalah gitu. itu berapa lama sih Pak hukumannya dari pasal 28 itu? Kalau di Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 ada ancaman pidana terhadap yang namanya kolusi dan nepotisme. Nah, di situ ancaman hukumannya sama, kolusi dan nepotisme, yaitu minimal 2 tahun hukuman penjara ya, maksimal 12 tahun. Nah, hukuman dendanya juga ada, minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Kira-kira begitu. Oke Pak, Ya, terima kasih makasih ya. Pak. Makasih ya. Ya, ini tadi dari Kodam memenuhi panggilan polisi untuk melakukan pemeriksaan pelapor terkait kasus dugaan nepotisme dan kolusi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir dalam pengadaan kebijakan PCR. Sekian laporan saya dari Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan.